Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Neta Permadesi, BP 171084-1002. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Kualitas Pelayanan Pasien di Poligigi Puskesmas Lubuk Begalung, Kota Padang di era pandemi COVID-19. Bab 1 latar belakang. Pelayanan sebagai proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung merupakan konsep yang senantiasa aktual dalam berbagai aspek kelembagaan, bukan hanya pada organisasi bisnis tetapi telah berkembang lebih luas pada tatanan organisasi pemerintah. Hal ini disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dan kompetisi global yang sangat ketat. Pelayanan publik yang menjadi fokus studi ilmu administrasi publik di Indonesia masih menjadi persoalan yang perlu memperoleh perhatian dan penyelesaian yang komprehensif. Pada dasarnya, setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Di Indonesia, pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau administrasi yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Di dalam pelayanan publik juga terdapat salah satunya pelayanan kesehatan yang mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit dengan sasaran utamanya adalah masyarakat. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang wajib ditingkatkan kualitasnya, mengingat kesehatan adalah salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia. Puskesmas sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kepuasan dan derajat kesehatan masyarakat. Di Kecamatan Lubuk Begalung hanya terdapat 2 puskesmas untuk satu kecamatan, yaitu Puskesmas Lubuk Begalung yang sudah terakreditasi utama dan Puskesmas Pegambiran yang terakreditasi media. Peneliti memilih Puskesmas Lubuk Begalung sebagai objek penelitian dikarenakan puskesmas ini sudah mendapatkan akreditasi utama. Berikut wilayah kerja Puskesmas Lubuk Begalung yang meliputi 10 kelurahan dari 15 kelurahan yang ada di Kecamatan Lubuk Begalung. Dapat dilihat pada tabel berikut. Puskesmas Lubuk Begalung Kota Padang pada tahun 2017 merupakan satu-satunya puskesmas yang mendapatkan akreditasi utama. Pada 3 tahun terakhir, berdasarkan data dari laporan tahunan puskesmas ini mengalami fluktuasi pada kunjungan pasien, salah satunya pada kunjungan pasien di Poligi. Hasil data menunjukkan pada tahun 2015 total kunjungan pasien sebanyak 3.419 orang dan pada tahun 2016 total kunjungan pasien menurun menjadi 2.947 orang. Dan pada tahun 2017, setelah puskesmas mendapatkan akreditasinya, total kunjungan pasien mengalami kenaikan menjadi 3.039 orang. Dari semua unit pelayanan yang ada di Puskesmas Lubuk Begalung Kota Padang, pelayanan di Poligigi merupakan pelayanan dengan jumlah kunjungan pasien terbanyak. Namun, pada masa pandemi COVID-19, terjadi penurunan jumlah pengunjung yang sangat drastis. Selain itu, Poligigi tidak bisa memberikan pelayanan seperti penjemputan gigi, penambalan gigi, membersihkan karang gigi, dan lain-lain. Pihak puskesmas hanya bisa memberikan pelayanan konsultasi masalah gigi. Dan berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan di Puskesmas Lubuk Begalung Kota Padang, diperoleh 88,5% pasien merasakan puas untuk kemudahan prosedur pelayanan. Berikut hasil rekapitulasi survei kepuasan pelanggan di Puskesmas Lubuk Begalung Kota Padang tahun 2017 sampai 2019. Dan hasil kegiatan program gigi Puskesmas Lubuk Begalung tahun 2019 dan 2020. Di sini terlihat terjadi penurunan jumlah pasien dari tahun sebelum COVID dan tahun setelah COVID. Berdasarkan tabel, terlihat jumlah kunjungan di Poligigi Puskesmas Lubuk Begalung Kota Padang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, sehingga masyarakat tidak bisa mendapatkan penanganan terkait masalah gigi secara langsung, namun hanya bisa konsultasi dengan dokter atau perawat. Hal ini disebabkan karena pandemi COVID-19. Dan pada tahun 2020 sudah terdapat 5 puskesmas di Kota Padang yang terakreditasi utama, yaitu Puskesmas Lubuk Begalung, Puskesmas Dadok Tunggul Hitam, Puskesmas Lubuk Buaya, Puskesmas Air Tawar, Puskesmas Padang Pasir, dan 2 puskesmas terakreditasi dasar yaitu Seberang Padang dan Pau, sedangkan 16 puskesmas lainnya masih terakreditasi media.
Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang kualitas pelayanan pasien di Poligigi Puskesmas Lubuk Begalung Kota Padang karena kualitas pelayanan di Poligigi Puskesmas Lubuk Begalung Kota Padang dapat dikatakan baik sebelum masa pandemi COVID-19. Namun, setelah pandemi COVID-19, apakah kualitasnya masih baik? Karena mengingat bahwa pada masa pandemi tidak adanya dilakukan pengisian survei kepuasan pelanggan puskesmas. Rumusan masalah, bagaimana kualitas pelayanan pasien di Poligigi Puskesmas Lubuk Begalung Kota Padang di era pandemi COVID-19. Tujuan penelitian, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan pasien di Poligigi Puskesmas Lubuk Begalung Kota Padang di era pandemi COVID-19. Manfaat penelitian, secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan bagi mahasiswa administrasi publik lainnya mengenai kualitas pelayanan pasien di Poligigi Puskesmas Lubuk Begalung Kota Padang di era pandemi COVID-19. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian yang relevan dalam penelitian selanjutnya terkait permasalahan penelitian ini. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan, acuan, dan menjadi sumbangan pikiran pada instansi terkait, yaitu Puskesmas Lubuk Begalung dalam melakukan tugasnya untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Kota Padang, serta dapat dijadikan bahan masukan di Puskesmas Lubuk Begalung untuk meningkatkan kinerjanya. Bab 2. Studi relevan. Yang pertama yaitu penelitian dengan judul Kualitas Pelayanan Pasien di Poliparu RSUD Kabupaten Padang Pariaman oleh Yandra Saputra menggunakan metode kualitatif deskriptif. Yang kedua, judul Kualitas Pelayanan Perpustakaan Kota Padang oleh Desi Natalia dengan metode kualitatif deskriptif. Yang ketiga, oleh Uke Octavia, Kualitas Pelayanan Paspor Warga Negara Indonesia di Counter Imigrasi Kelas 1 Padang dengan metode kualitatif deskriptif. Selanjutnya yaitu Rikiana Adawiyah dengan judul Gambaran Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Sedan Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dengan metode kuantitatif. Yang kelima, Devi Septiani Sunardi dengan judul Kualitas Pelayanan Publik di Puskesmas Peneleh, Surabaya dengan metode kualitatif deskriptif. Selanjutnya teori, indikator kualitas pelayanan publik menurut Agus Dwianto. 1. Sikap petugas, 2. Prosedur, 3. Waktu, 4. Fasilitas, dan 5. Biaya pelayanan. Skema pemikiran. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas. Kualitas pelayanan pasien di Poligigi Puskesmas Lubuk Begalung Kota Padang di era pandemi COVID-19. Bagaimana kualitas pelayanan pasien di Poligigi Puskesmas Lubuk Begalung Kota Padang di era pandemi COVID-19? 5 dimensi kualitas pelayanan, sikap petugas, prosedur, waktu, fasilitas, dan biaya pelayanan. Definisi konsep. Kualitas adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang yang menyediakan layanan dengan orang lain yang membutuhkan atau menerima layanan secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. Pelayanan adalah suatu cara atau usaha untuk melayani kebutuhan orang lain dengan melakukan serangkaian kegiatan dengan mempergunakan sarana yang tersedia. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, ataupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pengertian puskesmas menurut Pedoman Kerja Puskesmas Depkes RI adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Selanjutnya itu definisi operasional dapat dilihat pada tabel berikut. Bab 3. Metode penelitian. Pendekatan penelitian dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan dengan menggunakan purposive sampling. Peranan peneliti sebagai instrumen utama, dan proses penelitian merumuskan masalah, pengumpulan data berdasarkan wawancara dan dokumen yang terkait. Unit analisis lembaga yaitu Puskesmas Lubuk Begalung Kota Padang. Teknik analisis data, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya yaitu teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.
Sekian presentasi dari saya. Apabila dapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.